Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kita lanjutkan materi kita tentang al-fiqhu al-muyassar fi do'il kitab wa sunnah yang masih membahas tentang kitabus shalah, yaitu seputar tentang sholat. Yang hari ini kita masuk kepada al-babur rabi'u, bab yang keempat, fi syurutis sholati wa arkaniha, tentang syarat-syarat dan rukun-rukun sholat, wa adillati dalika wa hukmi tarikiha, serta dalil mengenai hal itu dan hukum orang yang meninggalkan sholat. Baik, silahkan dibaca terlebih dahulu. Al-mas'alatul ula fi adadis salati al-maktubati. Adadus salatil maktubati khamsun wahya al-fajru wa dhuhru wal ashru wal maghribu wal isya'u wahya mujma'u alaiha wa qad dalla ala dhalika hadithu Talhata bin Ubaidillah an A'rabiyan qala anna A'rabiyan qala ya Rasulallahi madza faradallahu alayya minas salati qala khamsu salawati fil yaumi wal lailati al hadithu wa hadithu Annasin radhiyallahu anhu fi qisati rajuli min ahlil badiyati wa qawlihi lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ja'ama rusulaka anna alaina khamsa salawatin fi yaumina walailatina qala sallallahu alaihi wasallam sadaqan al-hadits. Ya. Poin yang pertama, al-mas'alatul ula, yaitu fi adadis sholawatil maktubati, tentang jumlah sholat yang diwajibkan. Adadus sholawatil maktubati khamsun, jumlah sholat yang wajib itu ada 5. Wahia al-fajru wa dhuhru wal asru wal maghribu wal isya'u, yaitu subuh, duhur, asar, maghrib dan isya. Wahia majma'un alaiha, dan itu disepakati, ya. Jadi kalau ada yang berbeda maka keluar dari kesepakatan dan itu sesat, karena mengurangi, ya, sholat 5 waktu menjadi kurang dari 5 waktu, atau yang melebihi justru juga itu sesat. Wa qad dalla ala dalika hadisu Talhata bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, dan dalil mengenai hal itu adalah hadis Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, anna A'rabiyan, dulu ada orang Arab Badui, qala, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mada faradallahu alayya minas sholati, apa yang Allah wajibkan kepadaku dari sholat. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsu sholawatin fil yaumi wal lailati, sholat yang diwajibkan, ya, kepada kamu itu adalah sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Al-hadisa.
Kemudian juga wa hadisu Anasin radhiyallahu anhu, hadis Anas radhiyallahu anhu fi qissati rajuli min ahlil badiyah, tentang kisah seseorang yang berasal dari penduduk Baduy, penduduk desa. Wa qaulihi li Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa za'ama rasuluka anna alaina khamsa sholawatin fi yaumina wa lailatina, dan utusanmu telah mengira bahwa telah diwajibkan kepada kami sholat 5 waktu sehari semalam. Qala, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sodako, dia telah benar. Al hadis ini ya jelas dan semua sudah pada tahu sholat yang wajib itu sehari 5 kali atau 5 waktu. Ya, berikutnya. Al-mas'alatu tsaniyatu ala man tajibu alal muslimi al-baligi al-aqili ghairu al-haidi wan nufasai wa yu'maru biha as-sabiyyu idza balago sab'a shinina wa yudrabu 'alaiha li ashri li hadithi rafi'al qalamu an thalathatin fadzakara minha wa anis sabiyyi hatta yahtalima wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis salati li sab'in wadribuhum 'alaiha li ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'in. Ya. Persoalan yang ketiga, alaman tajibu, bagi siapa sholat itu diwajibkan. Tajibu ala muslimin al-baligi al-akili, sholat itu diwajibkan bagi muslim yang balik. Standar balik itu di kita bukan oleh usia, tapi oleh balik itu oleh perubahan biologis. Kalau laki-laki itu ditandai dengan mimpi basah, maka itu sudah balik. Kalau perempuan ketika datang bulan. Berapa usianya? Ya berapapun, setiap negara punya kultur kebiasaan masing-masing. Kalau dulu zaman saya ya, balik itu sanawiyah, SMP. Saya tanya ke anak sekarang, SD juga sudah sekarang. Jadi ada percepatan ya, buat laki-laki itu keluar SD sudah pada balik, termasuk juga perempuannya. Yang kedua, bukan hanya balik tapi al-aqilu. Al-aqilu di sini berakal. Maksudnya bukan ODGJ. Ghairul haidi wan nufasai, kecuali bagi wanita yang haid dan juga yang nifas. Maka itu dikecualikan kewajibannya. Wa yu'maru biha sobiu, dan diperintahkan sholat itu bagi anak-anak idza balago sab'a sinin, bila mencapai usia 7 tahun. Nah kalau ini mah sepakat ya, karena sudah jelas 7 tahun ya, dimanapun negaranya ketika sudah usia 7 tahun sudah ada pembiasaan. Pembiasaannya dengan selalu diperintahkan kepada anak itu sholat ya, diperintah sholat, tapi tidak ada punishment ya. Wa yudrobu 'alaiha li ashrin, dan dipukul ya
baginya ketika usia 10 tahun. Kalau meninggalkan, ya, dipukul di sini tidak mesti fisik pemahamannya, tapi juga bisa berbentuk punishment yang berdampak. Di hadisi berdasarkan hadis rufi al-qalamu an salasatin, tidak akan dicatat dari 3 hal. Fadzakara minha, maka Nabi menjelaskan darinya, wa anisobi hatta yahtalima, yaitu anak kecil hingga dia bermimpi. Walikauli sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis sholati lisibin, perintahkan anak-anak kalian sholat ketika usia 7 tahun. Wadribuhum alaiha li asyrin, dan pukullah mereka ketika usia 10 tahun. Wafarriqu bainahum fil madoji, dan pisahkan mereka dari tempat tidur, ya, ketika usia sudah 10 tahun. Ini perintah, ya. Jadi sudah ada pendidikan gender. Ketika usia 10 tahun itu sudah dimulai sholatnya ditegaskan, kemudian juga kamarnya dipisahkan, ya, dan juga dikenalkan tentang hijab kalau perempuan. Itu jadi ini pendidikan yang Islam sedari dulu sudah berbicara tentang pendidikan parenting. Ya, selanjutnya. Al-mas'alatu ats-tsalisatu fi syurutiha. Wa syurut wa syurutiha wa syurutuha tis'atun. Al-awwal al-islamu fala tashihu min kafirin libutlani amalihi. Atsani al-aqlu fala tashihu min majnunin li adami taklifihi. Asalis al-bulugu fala tajibu ala sobiyyi hatta yablugo, walakin yu'maru biha lisab'in wa yudrabu alaiha li ashrin, li hadisi muru auladakumu bis sholati li sab'in. Al-haditha ar-rabi at-taharatu minal hadatsaini ma'al qudrati liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi hadits ibni Umar, la yaqbalullahu sholatan bighairi tahurin. Al-khamis duhulu al-waqti lis-sholati al-muaqqatati liqaulihi ta'ala inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawqutan. Wali hadithi Jibrila hina amma nabiyya sallallahu alaihi wasallam bis shalawatil khamsi thumma qala ma baina hadainin al waqtaini waqtun fala tasihu as-salatu qabla dukhuli waqtiha wala ba'da khurujiha illa li udri. Ya, segitu dulu. Al-mas'alatu salisatu, poin ketiga, fi syurutiha, tentang syarat-syaratnya. Apa saja sih syarat-syarat sholat itu? Wa syurutuha tis'atun, syarat sholat itu ada 9.
Yang pertama, al-Islamu beragama Islam. Yang belum login tidak bisa sholat, ya, orang kafir nggak bisa. Fala tasihu min kafirin, maka tidak sah sholat orang kafir. Walaupun kita ajak, ya, maka sholatnya tidak tercatat. Libutlani amalihi, karena amalnya batal. Ya, jadi orang kafir itu batal karena keimanannya tidak ada. Jadi iman itu kunci amal soleh, kunci pahala itu ada di iman. Sebaik-baiknya orang kalau tidak beriman sia-sia. Seburuk-buruknya orang kalau dia beriman berguna, minimal keimanannya gitu. Yang kedua, al-aqlu, berakal. Fala tasihu min majnunin, tidak sah sholat ODGJ, orang gila. Li adami taklifihi, karena tidak ada kewajiban baginya. Ya, tapi ODGJ-nya ketika terjebak di arus di arus air yang begitu hebat gitu ya, cicing katanya, sampai datang damkar selamatkan gitu. Tapi ya gitulah, ODGJ agak unik. ODGJ ya, dia gila tapi ngerti karena rokok mah. Karena rokok ODGJ itu. Jadi kalau dia beli sesuatu itu tahu ulangan. Dan bapak saya jualan bakso ya, terus ada ODGJ, beli bakso berapa gitu, sama bapak saya diheureyan jadi pulangan. Nagih, mana mang pulangan? Jadi ODGJ-nya ketika bab uang mah cerdas. Jadi cerdik dina bab atas mah KBG ngalalarti. Fala tajibu yaitu ya yang gila. Yang ketiga, al-bulugu, balik. Fala tajibu ala sobi, tidak wajib bagi anak-anak hatta yablek, ya, yablek teh hatta balik. Lam yablek berarti can balik. Balik teh bahasa Arab, cing balik ya, sampai balik. Walakin yumaru bihali sabinakan, tetapi diperintahkan sholat ketika usia 7 tahun, sudah dibiasakan. Wa yudrabu alaiha li asyrin, dan dipukul ya baginya ketika usia 10 tahun. Dihadisi berdasarkan hadis muru auladakum bisolati lisab'in dan seterusnya. Yang keempat, atau harotu minal hadasaini, bersih atau suci dari 2 hadas. Hadas di sini hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil dihilangkan dengan wudu, hadas asgor. Hadas besar dihilangkan dengan mandi. Ma'al kudroti, bagi yang mampu. Ada orang yang susah mampu, yang tidak mampu. Contoh lansia. Ini pernah ada yang curhat, ya Ustadz, cina bagaimana kalau udah lansia mah susah, udah pipis, tapi pipisnya suka ada pipis bungsu. Ini ada si bungsu masuk dimanja ya. Jadi pipis bungsu itu pipis yang setetes-setetes. Ya, sudah dicebok ada lagi, dicebok ada lagi. Itu bagaimana? Nah, itu mah la yukallifullahu nafsan illa usaha. Ya, jangan terus-terusan di dagoan, di jamban gitu ya. Udah itu selama udah merasa bersih, sudah dicebok, tiba-tiba ada yang seolah-olah ya, ada yang keluar, udah jangan diikuti, abaikan saja. Gitu. Yang kecuali si bapak nahu yang memakai karet gitu. Pasti mau keluar gitu. Tapi kan susah. Atau ada juga yang pakai pampers. Jadi ya memang sudah pakai pamper. Jadi ketika
BAB ataupun buang air kecil itu dibersihkan. Setelah dibersihkan wudu terus pakai pemper. Nah selama sholat nggak kerasa tuh ada yang keluar. Nah tapi dia nggak tahu keluarnya apakah setelah salam atau sebelum salam, karena kan tidak connect gitu ya, sudah dol gitu. Saraf-sarafnya sudah tidak connect. Nah itu nggak apa-apa selama pampersnya tidak bocor ya, kecuali kalau bocor ulangi lagi. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadis Ibnu Umar, dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, la yaqbalullahu sholatan bi ghairi tuhurin, Allah tidak akan menerima sholat yang tidak suci. Termasuk juga bagi wanita, kalau dia merasa sudah bersih sholat, kalaupun tiba-tiba datang lagi ya nggak jadi masalah, tinggal berhenti ya. Jadi selama dia yakin udah bersih berdasarkan kebiasaannya sholat, tiba-tiba datang lagi haidnya ternyata belum bersih, ya tinggal berhenti saja. Yang kelima, syaratnya dukhulul waqti li sholatil muaqqatati, syaratnya harus sudah masuk waktu sholat yang telah ditetapkan. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, sesungguhnya sholat itu telah bagi orang beriman telah ditentukan waktunya. Wali hadis Jibril alaihi salam, dan berdasarkan hadis Jibril alaihi salam, hina amman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi mengimami bisolawat il khomsi, sholat 5 waktu. Sumakola, kemudian Nabi bersabda, ma baina hadaini al waqtaini waktu, ya, di antara dua waktu sholat ini ada waktu. Maka falatasiha sholatu qabla dukhuli waktiha, tidak sah sholat sebelum masuk waktunya, dan juga wala ba'da khurujihi, dan tidak sah sholat setelah keluar waktu, illa li udrin, kecuali udur, ketidurannya, sholat duhur dia tidur, ya bangun-bangun asar ya nggak apa-apa, sholat di waktu asar. Kemudian bangunnya sholat maghrib, ya waktu pada sholat maghrib aja. Ada yang begadang tidak tidur-tidur, tiba-tiba udah nggak kuat ngantuk, sholatlah dari pada duhur dan bangun pada isya. Itu mah bukan di jama kosor ya, jama taksir itu. Ya nggak bisa dikosor karena nggak sapar, paling di jama. Kemarin tuh nyawayana ya, karena terlalu 12 sholat saja pada waktu itu. Kemudian ya berikutnya, asadis satrul aurati ma'a al-qudarati bisyai'in la yashipu al-basharati, liqaulihi ta'ala ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu sholata haidin illa bihimari, wa auratul rajuli al-baligi ma bainal surati warukbati, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam Jabirin radhiyallahu anhu, idza sholaita fi saubin wahidin fa in kana wasi'an faltahif bihi, wa in kana doyikon pat
fatazir bihi wal ula wal afdalu an yuja ala atikihi syai'an minal siyabi lianna nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha rajula an yusalliya fi thawbin laisa ala atikihi minhu syai'un wal mar'atu kulluha auratu ila wajhaha wa kafaiha wa kafaiha ila ida salatu amamal ajanibi ay ghairi al maharami fa innaha tugotiu tugoti kulla syai'in liqaulihi sallallahu alaihi wasallam al mar'atu auratun wa qawlahu sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu sholata haidin ila bihimarin. Ya. Yang keenam, syarat sholat itu satrul aurat, menutup aurat ma'al kudrati berdasarkan kadarnya, bisyai'in dengan sesuatu la yusoful basyaratu yang tidak disifati dengan kulit ya basyarat. Liqauli sallallahu alaihi ta'ala berdasarkan firman Allah Ta'ala ya bani Adam, wahai bani Adam, khudu zinatakum, pakailah zinatakum perhiasan-perhiasan kalian inda kulli masjidin, setiap kali masuk masjid. Perhiasan di sini pakaian. Wa auratu rajuli, dan aurat laki-laki al-baligi, laki-laki yang balik, ma baina surati wa rukbati, yaitu antara perut dan lutut. Nah, ada yang memahami di antara perut dan lutut itu, di antara itu kemaluan gitu. Ya, termasuk saya memahami itu. Jadi lutut itu bukan aurat. Kalau main bola kelihatan lutut tidak apa-apa. Karena bukan, kalimatnya bukan gini. Aurat itu dari perut atau dari pusar sampai lutut, nggak gitu kalimatnya, tapi mabaina, antara. Sedangkan Nabi itu kan kalimatnya tidak cawokah. Cawokah itu apa tuh ya? Ya kalimat-kalimat yang jorok ya, atau yang yang menjurus kepada sesuatu yang sensitif. Jadi kadang kalimat-kalimat seperti ini. Jadi mabaina, antara, bukan dari perut sampai ya. Jadi kalau saya, istihad saya, kalau main bola gak pakai yang panjang, ya pakai pakaian biasa yang sepak bola, tapi juga tidak terlalu pendek ya kayak pemain bola dulu kan. Si Maradona itu namanya nih lebih kasak tingping atau kurang bahan itu. Nah yang sekarang mah kan ya sampai lutut gitu, tidak jadi persoalan. Tapi kalau ada yang memahami antara itu yang nggak menjadi masalah, silakan saja, lebih hati-hati saja. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, li Jabirin radhiyallahu anhu, kepada Jabir radhiyallahu anhu, idza sholaita fi saubin wahidin, bila kamu sholat menggunakan satu helai pakaian, satu pakaian ya seperti gamis atau da gamis mah nya saurabi gitu teu kudu pakai celana sebenarnya. Mungkin dulu sesimpel itunya, kombrang we gitu. Fa in kana wasi'an, jika pakaian itu luas, lebar itu, faltahifi di sini mah pakailah.
Wa in kana doikon fatazir bihi, dan jika pakaiannya sempit maka pakailah sebagai kain pinggang, jadi sarung. Jadi kalau pakaiannya lebar sok pakai sajebluseun. Tapi kalau seandainya ente gitunya tidak sampai ke bawah, pakai sebagai sarung, jadikan sarung. Gak tahu ini pakaian jenis apa. Tapi begitu kata Nabi. Wal aula wal afdolu, yang lebih utama dan yang lebih afdol, an yaj'ala ala atiqohi atau ala atiqihi syai'an minat thiyab. Ya, yang lebih baik itu adalah mengenakan sebagian pakaiannya di pundaknya, menjadikannya ala atiqihi, pada pundaknya itu sesuatu dari pakaian. Jadi jangan sampai karena sempit jadi nu handapna katutupan, nu luhurna enggak gitu. Kan kata Nabi itu ya, aurat laki-laki itu kan antara perut dan lutut. Kalau pakaiannya sempit jadikan sarung, berarti itu dadanya kelihatan kan? Gitu. Apakah dada laki-laki aurat? Enggak. Karena kan antara perut dan lutut, berarti dari perut ke atas aurat bukan? Bukan. Mata nu ihram kan kelihatan. Itu karena bagian itu. Nah, bagaimana kalau sholat seperti itu tenanaon gitu nya, bisi tegadu acuk gitu ngan saukul sarungku sholat ini Allah. Bagi yang membaca ini jangan dipersoalkan gitu. Kalau disengserikan boleh, tapi dipersoalkan jangan, karena sah ya, karena bukan aurat gitu. Cuman lebih baik, nah ini andia jala ala syai'an minasyab, menjadikan di pundaknya itu apalah sesuatu gitunya, jubah atau minimal pakai jubah gitu. Tapi ini dulu lah, kalau sekarang mah asal mustahil orang gak punya baju gitu ya. Nyalamun anu kitu nya kita kasih gitu. Kasih pakaian. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naharujula pernah melarang seseorang an yusolliya fi saubi laisa ala atiqihi minhu syai'un. Nabi pernah melarang seseorang sholat memakai pakaian yang tidak ada sesuatu di pundaknya. Jadi Nabi pun pernah melarang, asal terpantas baik gitu. Wal mar'atu kulluha auratun, sedangkan perempuan semuanya aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangannya, itu yang pokok. Jadi sebenarnya cadar itu tidak termasuk diniatkan bukan termasuk menutup aurat gitu. Tapi cadar itu ya bagi preventif, bagi wanita yang merasa kecantikannya di luar rata-rata gitu. Jadi kalau seandainya dia merasa cantik di luar rata-rata, kalau kemanapun dia lewat, para lelaki melihat dan menatap wajahnya pakai cadar. Hari itu mah bapak-bapak ya hari-hari tenempo-nempo acan, tak udah pakai cadar. Ya, isi gitu kepedean. Ya, jadi itu kalau wanita, kecuali itu. Gitu ya. Sudah isya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.